Tapi dasar dan menengah. ya, nah di sini kan yang dipertanyakan adalah kesahan dari ijazah SMA dari Gibran. Pak Chandra melihatnya seperti apa? Jadi gini ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya nggak habis pikir sebelum kita masuk ke substansi ya, apa nggak ada lagi para ilmuwan ini kerjanya gitu loh. Kok kerjanya membuat kisruh melulu, habis dari yang satu ke yang satu. Nah sekarang begini aja, berarti KPU goblok, masyarakat tolol semua. Prabowo tanda kutip. Ya. Kenapa saya ngomong kayak gini? Apa mereka tuh nggak melek semua tentang kapasitas, kapabilitas daripada seorang Gibran Rakabumi? Saya sebelum masuk ke substansi ya, oke? Saya mengarahkan dulu, jadi prolog saya dulu. Berarti KPU tidak berpikir siapa sosok daripada Gibran. Berarti Pak Prabowo tidak pernah berpikir siapa yang dia gandeng. Berarti kan sudah selesai dalam uji kelayakan. Karena dia punya partai sebelum menunjuk seseorang jadi guidance-nya, jadi pendampingnya pasti diverifikasi. Latar belakangnya, sepak terjangnya, sosoknya dan lain sebagainya. Itu nggak segampang membalikkan telapak tangan. Seketika Pak Prabowo yang cukup piawai, dan ingat di Gerindra itu banyak para ilmuwan di dalam itu, banyak orang-orang pinter di situ. Gak akan mungkin mereka tuh merem atau gak mungkin mereka tuh bego nggak mau verifikasi Gibran. Nyatanya digandeng kan gitu. Gerindra di seluruh Indonesia berapa masanya? Kan cukup besar. Itu satu dulu. Yang kedua, masuk ke KPU. Biar saya giring kalian dulu supaya jangan larinya ke ijazah aja, biar melek nih loh masyarakat tuh melek, jangan ikut-ikutan gitu loh. Kalau saya bilang nanti akhirnya ikut-ikutan tuh orang yang mempersoalkan ijazah itu orang tolong sedunia gitu loh kan. Makanya saya sampaikan dulu, saya kan ngomong apa adanya aja, media ketawa-ketawa, ya ketawa gitu kan. Masuk ke KPU, jadi salah satu kontestan. Diverifikasi, nggak mungkin diam-diam gitu langsung jadi salah satu kontestan. Pasti dicek semua, jati dirinya, latar belakangnya, ijazahnya, persyaratannya, kesehatannya, semuanya lolos butuh. Berarti sah salah satu kontestan di samping kontestan daripada Pak Ganjar dan Pak Anies. Masuk ke perhelatan nasional, ratusan juta rakyat Indonesia ternyata secara aklamasi memilih Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai pemenang kontestan, dipilih oleh rakyat secara mayoritas, sah masuk ke DPR. Di DPR sah secara mayoritas, diketuk palu, sah menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Dan sudah diakui negara, dan sudah disumpah, dan sudah melaksanakan tugas-tugas negara. Pertanyaannya, kok masih tergiring oleh opini-opini oleh manusia-manusia ini yang tidak punya kapasitas, yang tidak punya kualitas dalam menilai itu? Karena mereka ini kan tidak punya kapasitas, yang dibuatlah secara keilmuan saya, digital dan lain sebagainya. Emang lo aja yang pinter di dunia persilatan ini? Maka saya bilang orang bego aja mau, yang demo lah ke sana, demo lah ke sini, ngapain lo? Berarti kan ada muatan-muatan tertentu yang kau bawa dalam hal ini. Siapa sih di belakangmu sebenarnya? Siapa sih yang melakukan ini? Omong kosong kalau nggak ada di belakangnya. Emang bisa tiap hari teriak-teriak nggak kerja? Jawab itu sama media tuh. Berarti kan membutuhkan biaya kan? Terus siapa yang biayain? Ada jadi pahlawan biayain tuh di antara mereka bertujuh. Tanya sendiri media gitu loh. Kesimpulannya,
ya. Di dalam substansi permasalahan yang namanya kesetaraan, ya, masukkan saya ke inti pokoknya. Kesetaraan daripada ijazah yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming sudah diakui oleh negara. Ya, sudah diakui oleh negara. Berarti diakui oleh negara, diakui oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena kan dari mulai SMP dia masuk ke Singapura 2 tahun, kemudian pindah lagi ke Australia dia, kan ada juga jasanya juga di sana tuh. Sebenarnya kalau kita berpikir wah qualified juga sebenarnya. Terlepas apapun, tapi dia punya kapasitas itu. Terus teriak-teriak kemana-mana, palsu dari Hong Kong. Dasar penilaianmu apa? Dan orangnya yang teriak-teriak itu aja. Nggak habis loh, nanti sampai nanti matahari terbit terbenam itu aja nggak usah makan, teriak-teriak aja tuh semua. Nah, sialnya itu loh. Nah, saya minta juga pada media-media ini, kok ini jadi bahan santapannya loh. Oh bisa. Nah, ya itu faktanya. Ditanya-tanya sama Roy Suryo, bagaimana pendapat Bapak? Pendapat kamu sudah rada gila, gitu kan? Gitu. Ya saya ngomong aja. Kenapa? Oh cangkem kok itu terus. Lama-lama kok bawa wayang golek lagi nanti. Capek deh. Itu kan ada anak cucu itu yang buat kemarin dia datang itu untuk generasi anak cucu, jangan sampai terjadi ini. Orang kok cuman gelarnya A tapi bisa menjadi wapres presiden, itulah pertanyaan. Itu pertanyaan tendensi. Negaranya sudah menilai oke kok. Persyaratan sebagai pimpinan negara itu kan SLK ke atas. Berarti kesetaraan sudah diakui oleh negara Republik Indonesia. Mereka tidak mengakuinya karena minta permohonannya itu persetujuannya ke negara Siberia. Nah, jadi nggak kena kan? Jadi Roy Suryo saya aja ke Siberia larinya, bukan ke negara Republik Indonesia. Kayaknya ini nggak sah. Oke, tapi kalau ada indikasi saat itu kan Bapak atau Bapak jadi presiden, apakah itu bisa meloloskan? Nah, itu jilid-jilidnya silakan aja lah. Mau kau bikin jilid, nanti bikin buku lagi, buku apa lagi? Emang ada yang beli apa? Yang banyak mudaratnya malah. Kapan lagi membangun Indonesia yang direcokin gitu-gitu melulu? Oke, Jadi orang-orang yang nggak punya apa ya, wise sedikit gitu loh. Pak Jendra, tapi kan kalau dari awalnya itu kan sebenarnya KPU sudah pernah waktu pemilihan capres dan cawapres itu kan KPU membuat keterangan pendidikannya, merubah keterangan pendidikannya dari Gibran sendiri. Apanya? Keterangan pendidikannya. Pertanyaan saya balik kamu. Kenapa disahkan? Jawab. Kamu nanya saya kan? Iya. Dari KPU ini sekarang saya balik lagi. Mau apapun isinya, kenapa disahkan lolos butuh? Ayo jawab. Karena memang sudah terbukti. Ya sudah, itu aja jawabnya. Nah tapi ini masih dari Roy Suryo masih ngeklaim. Ya Roy Suryo lagi. Capek gue denger Roy Suryo tuh nggak tuh? Nanti Roy apa ya? Roy Martin nanti. Oke, untuk kecapean seorang jenderal berpendapat, tapi kan juga laporan Pak Jokowi sekarang lagi berproses karena kan yang disolis itu gugatannya sudah selesai. Pak Jokowi tidak ada kata damai dan mediasi. Prosesnya akan maju untuk di pengadilan. Akan jadi tersangka orang-orang ini dengan secepat. Saya nggak mau menjas, tapi saya meminta kepada pihak aparat penegak hukum supaya jangan dikisru terus. Berikanlah kepastian hukum kepada masyarakat. Katakanlah kalau memang ini tidak terbukti, katakan ini terbukti. Jangan dibuat ngambang. Nanti orang akan berasumsi atau berprestasi itu ini sebenarnya gimana sih? Segera saja dituntaskan berkali-kali, jangan dibuat ini jadi ngambang. Ada apa sih kok ngambang dulu? Oh, soalnya persoalannya jelas kok. Udah diperiksa, sudah naik ke sidik. Naik ke sidik itu berarti untuk menemukan siapa tersangkanya. Lah saya kan mantan penyidik. Ya kok belum diketok palu juga siapa tersangkanya gitu loh. Akhirnya orang berpersepsi jangan-jangan lemah apalah, jangan-jangan ini. Padahal bukti permulaan sudah cukup. Ada apa? Saya mohon dengan sangat
pimpinan negara, penyelenggara negara, tolonglah berikan kepastian hukum kepada masyarakat supaya masyarakat itu bisa melek. Oh ya, sebenarnya ini nggak boleh dilakukan lagi. Ya kalau memang tidak berbukti, katakan tidak terbukti, jangan dibuat ngambang. Akhirnya gara-gara ngambang, seolah-olah mereka merasa gede kepala, speak up terus. Tapi itu ngambangan itu kan kemarin sudah jelas di Solo dimenangkan oleh Pak Jokowi bahwa itu ada. Kan saya udah bilang, dari arena perdata sudah, dari Salatiga sudah. Terus tolok ukurnya mana lagi? Berarti bukti permulaan itu sudah jelas. UGM sudah nyatakan asli, berarti kan terjadi dugaan pelanggaran atau dugaan terjadinya perbuatan tindak pidana, pencemaran nama baik orang. Nah, UGM juga nggak bunyi-bunyi juga, cuma ngomong doang. Ya kalau seandainya bilang palsu, bilang dong palsu. Kau bilang asli, kenapa kan nggak tersinggung? Hajar dong, munculkan, jangan Pak Jokowi aja, UGM muncul. Kami melaporkan orang-orang ini walaupun mereka alumni karena telah mencemarkan nama baik UGM. Lama-lama nanti UGM tidak diakui di Indonesia lagi sebagai universitas yang termasuk ternama. Gitu dong. Tapi kalau dari prosesnya masuk di pengadilan, kalau nanti hakim menyatakan bahwa pertanyaan dari fakultas bilang asli, dari pihak Jokowi asli, kena dong orang-orang ini. Seharusnya. Kan sudah seharusnya. Kan bahasanya kan cukup lugas. Angkatlah kepenumbukan, berikan kepastian hukum. Itu sebenarnya udah penegasan itu, gitu loh. Daripada nanti Vivi nanya lagi dan sama dia berdasarkan ini, berdasarkan itu, udah nggak usah pakai berdasarkan aja dah. Saya pakai ilmu logika aja. Saya ilmu yang dapat dicerna, ditangkap oleh masyarakat luas. Kalau saya pakai dengan ilmu keilmuan tinggi, mungkin kau nyambung, yang lain nggak nyambung. Cukup saja negara sudah mengakui faktanya, negara sudah mempekerjakan mereka sebagai hamba negara. Kampus Sudah melaksanakan tugasnya, sudah muncul di mana-mana, sudah turun ke lapangan, Gibrannya juga turun sampai ke Papua, sampai ke Papua Nugini pernah juga. Berarti kan sah dong secara negara. Ya kenapa kok diributin lagi? Nah marilah rakyat Indonesia yang waras, ya, yang betul-betul jernih otaknya, jangan mempercaya ini, tutup ruang klop daripada mereka ini supaya jangan bersuara lagi. Nah, nanti aku ngomong kayak gini bilang, ah itu kan salah satu termul, katanya saya bilang. termul. Gitu. Tapi kan sekarang lagi trending itu, udahlah ya kan, mundur aja daripada malu. Itu Ngapain mundur? Bego amat seorang wakil presiden mundur gara-gara itu. Emang siapa lo? Iya. Gitu. Tapi Pak Jenderal, apakah kemungkinan nantinya kalau jika memang terbukti Roy Suryo CS ini salah dan Subang juga salah untuk menggugatnya Gibran, mungkin nggak sih Gibran akan melaporkan pencemaran nama baik Serahkan seperti? kepada Gibran, jangan serahkan kepada saya. Tapi menurut pandangannya Ya bisa Pak Jenderal saja. sendiri, Pokoknya kalau sudah seperti kayak gini sudah sah, sudah akurat. Sebenarnya dari awal sudah bisa dilaporkan. apa karena pertimbangan karena dia saat ini masih jadi Inilah wakil timbang presiden? menimbang tuh. Berapa beratnya timbangan itu nggak tahu juga saya. Kalau saya tuh sebagai dikasih kepercayaan, gue babat kayak gitu semua tuh. Walaupun apa Jenderal? Ratakan dengan tanah gitu loh. Berarti nggak ada pertimbangan wakil Nggak ada presiden pertimbangan sikap yang sudah mengamputasi, merusak cakrawala berpikir pada masyarakat. Kita sekarang sedang membangun, kenapa dirusak dengan orang-orang kayak gini? Entah demo kemana-mana nggak jelas juga tuh. tapi logika hukumnya ada orang-orang penting atau